Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat SketchUp sekalian. Kita tiba di seri 004. Jadi di seri 004 ini kita akan lebih detail dari seri 003 kemarin. Kalau 003 kemarin kan kita membuat bangunan yang masih sangat-sangat sederhana ya. Jadi kita akan di seri 004 ini kita akan membuat denah yang lebih sedikit rumit, jadi namun masih dapat mudah dipahami. Jadi kita akan membuat denah benar-benar dari nol. Oke, langsung saja kita mulai. Sekarang kita asumsikan kita punya tanah misal 8 kali 10 meter. Oke, kita ada satu kafling, kita buat komponen dulu ya. Kita taruh di center, ini kita hapus saja. Nah, kita ada tanah 8 kali 10 meter, 10 meter dengan lebar 8 meter. Oke. Nah, dalam kafling ini kita akan buat denah yang cukup representatif ya. Jadi kita mulai dengan kita bagi dulu ruangannya menjadi 2. Nah, di sini kalau kita bagi rata itu adalah 4 kali 4 ya. Nah, di area sini biasanya kita ada carport. Sahabat sekalian bisa di kiri atau kanan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kita carport, kita copy garis ini ke sini. Standar 5,5 atau 6 meter ya. Nah, ini menyesuaikan kebutuhan. Kalau 5,5 itu untuk mobil-mobil yang panjang masih bisa masuk. Kalau untuk contoh, untuk sampel mobil Innova itu dia panjangnya sekitar 4,9 kalau saya nggak salah. Jadi untuk 5,5 itu sudah cukup. Nah, ini kita carportnya 5,5 gitu ya. Lalu di area sini kita ada ruang tamu. Ruang tamu kita maksimalkan di 3 meter saja cukup ya. Nanti kita akan pintu masuk utama kita dari sebelah sini, jadi dari samping ya, bukan seperti rumah-rumah kebanyakan. Sebenarnya untuk membuat denah, sahabat sekalian bisa explore, bisa cari literasi yang baik di internet gitu ya, pembagian ruangan yang baik itu seperti apa. Ini kita ada ruang tamu, kemudian ke belakang kita ada sedikit ini, nanti kita peruntukan untuk ruang makan, dan di area sini kita ada dapur dan satu kamar ya. Sebenarnya tanah 8 kali 10 itu masih bisa muat 2 kamar, jadi kalau kita bagi 2 di area belakang sini itu masih bisa dapat 2 kamar ya. Ini 3,5 masih bisa. Oke, jadi ini satu kamar. Oke, sementara kita buat seperti ini dulu. Ini ada 2 kamar, kemudian ada ruang tamu, carport, kemudian di sini nanti ada kamar mandi dan dapur gitu ya. Oke, kita cukup di 1,5 kali 2 meter. Jadi nanti di sini adalah kamar mandi, kemudian ini ada ruang makan kecil dan dapur gitu ya. Ini kita langkah selanjutnya adalah kita offset tekan F, kita offset langsung saja 150, semuanya klik 2 kali ya, 150. Oke, nah sekarang kita hapus garis tengahnya aja, nggak perlu khawatir, kita hapus semuanya. Nanti kita tinggal dorong 15 cm sesuai kebutuhan, karena kita extrude ke atas di 3,5 meter. Nah, sekarang untuk sisi yang ini kita bagi rata di 75 dan 75, jadi udah dapat 150 ya. Ini kita langsung 150 ke sini. Oke, ya
sekarang kita sudah dapat dimensinya. Ini di area sini kita ada carport, kita copy ke sini 15 cm dan kita kasih dinding batas ke atas. Oke, ini untuk carport. Nah, sekarang kita tinggal sesuaikan. Misal di sini ada jendela dari lantai, misal 40 cm, naikkan ke atas. Untuk jendela teman-teman nanti bisa explore ya, kita sekarang ambil dulu, nanti bisa dieksplor lebih dalam. Oke. Nah, sesuai yang tadi saya arahkan, di sini nanti ada pintu utama. Jadi kita katakanlah kita naikkan 250 atau 25 cm. Ini cukup kita buat anak tangga. Untuk ideal sebuah carport itu kan lebar mobil rata-rata di 1,6 sampai 1,8 ya. Untuk mobil-mobil yang besar masih 1,8. Jadi sahabat sekalian masih bisa ekstra di sini untuk satu anak tangga lagi. Oke, ini kita tambahkan satu anak tangga lagi. Ya. Nah, nanti kita bisa eksplor lagi. Pintu utama kita masuk dari sini 400, langsung ke bawah, kita copy ke sini, lebar daun pintu 1,6, jadi daun pintunya 2 gitu ya. Kita copy sejajar ini, langsung kita pull. Oke. Nah, sekarang teman sahabat sekalian bisa ekstrud di bagian dalam, jadi lantainya bisa rata gitu ya. Semuanya kita ratakan dulu. Oke. Nah, biasanya di lantai dalam kita ada ketinggian lagi 3 cm. Jadi biar debu tidak masuk ya. Oke, ini kita sudah buat pintu utama, udah ada jendela besar, udah ada satu jendela intip di sini. Oke. Nah, ini kamar mandi, kita bisa sesuaikan pintunya di sini, misal kamar mandi ya, kita ada turun 2 atau 3 cm gitu ya. Turunkan, kemudian di sini kita buat area masuk ke dalam adalah kita ambil dari sisi sini saja. Kita tarik ke sini. Jadi nanti kita asumsikan di sini ada dapur ya. Jadi kita kasih 1,2. Kemudian ini ada 1 meter. Untuk ideal dalam sebuah rumah gitu, biasanya kan kita ada taman belakang. Nah, dari situ sahabat-sahabat sekalian bisa sesuaikan lagi, karena ini masih lumayan cukup lega, jadi kita masih bisa dapatkan taman di belakang sebenarnya ya. Jadi katakanlah dari tanah ini kita masih bisa dapat tanah untuk ke taman, kita masih bisa dapatkan 50 cm. Ini kita extrude aja, tekan kontrol ya, 50 cm. Kita offset 150, tarik ke bawah sini. Sahabat sekalian bisa sesuaikan nanti. Jadi kalau ini kita tidak menghendaki ada bukaan di sini, kita bisa hilangkan. Jadi sebenarnya dalam SketchUp itu kita punya kelebihan ya, kita punya manfaat dalam SketchUp itu. Kita itu tidak terpaku bahwa denah yang udah jadi itu kita masih bisa eksplorasi lagi ya. Nah,
contohnya seperti ini. Oke. Kita transfer di sini, jadi nanti ini adalah untuk area taman gitu ya, area taman. Nah, sekarang kita akan buat taman belakang sini. Ini bisa diakses dari jendela sebelah kamar sini dan kamar sebelah sini. Jadi nanti kita buat pintunya, pintu kamar utama itu di sebelah sini. Oke, kemudian yang kedua adalah di sini. Jadi saling berhadapan-hadapan gitu ya. Nah, ini kan menyesuaikan lahan saja. Oke, kita copy ke atas ini. Kita sudah dapatkan bukaan kamar masing-masing di sini dan sini. Nah, sekarang kita tinggal kita sesuaikan untuk taman belakang. Penghijauan ini kita bisa akses dari kamar ini. Nah, kita masih bisa dapatkan taman yang cukup lebar di sini ya. Sesuai kebutuhan saja, sahabat-sahabat sekalian. Saya mau di jendela ini agak besar gitu ya. Oke, kita copy di sini. Ya, kita copy. Kita buat sama ketinggian jendelanya. Oke. Semua bukaan kita sudah selesai. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita membuat masa bangunan. Jadi saya kasih tips, kita buat kotak dulu di sini, kita grup. Nah, ini keperluannya kalau memang mau satu lantai bisa, dua lantai bisa. Nanti kita bisa sesuaikan tangganya kalau memang mau dua lantai. Kita sementara di satu lantai dulu. Kita buat kotak di sini, kita extrude ke atas, kita put sekitar 1,5 meter. Oke, kita sudah dapat polanya. Sekarang kita tarik garis di sini. Teman-teman, sahabat sekalian, dalam mengeksplorasi bentuk fasad ini bisa dengan latihan, kemudian cari referensi arsitektur gitu ya. Ini kalau saya biasa eksplorasi kita bagi 2 atau kita bagi 3 gitu. Seperti ini misal. Kemudian di sini kita bisa gunakan atap seperti Skandinavian gitu ya. Jadi kita akan bagi di sini. Kita ambil kuda-kuda di sini, artinya titik tengahnya adalah di sini. Nah, kita tinggal tarik ke bawah. Kita sesuaikan saja, misal 1,5 meter. Kemudian yang ini kita turunkan juga. Kalau mau dibuat sedikit berbeda, kita tinggal sini. Sesuaikan saja. Nah, ini kita tinggal sesuaikan lagi. Oke, kita buat sedikit permainan massa. Kita tarik ke dalam, kita turunkan.
Jadi dalam membuat suatu masa bangunan kita masih sangat bisa eksplorasi ya di sini. Oke, kalau ini terlihat agak sedikit cangkung, kita turunkan lagi agar proporsinya enak. Nah, oke. Nah, bagian sini kita bisa ekstrud ke sini. Nah, di sini nanti kita akan pakai kanopi kaca, jadi kita taruh ke belakang. Nah, ini adalah fungsinya sebagai kanopi. Oke, jadi nanti asumsinya adalah di bagian sini kita ada atap kaca skylight yang masih kurang ke belakang, boleh ditarik lagi. Nah, sekarang kita tinggal bermain di fasadnya. Kita misal buat satu rectangle di sini, kemudian kita extrude, kita offset, kita extrude lagi. Nah, kita masih kurang, kita tambahkan. Nah, jadi dalam SketchUp kita jangan ragu-ragu untuk membuat eksplorasi massa ya. Oke. Ya. Nah, misal seperti ini. Nah, artinya kanopi ini sekarang kita tidak butuhkan lagi, kita bisa tarik ke sini. Nah, di sini nanti kita bisa pasangkan satu planter box. Planter box. Ini untuk penempatan tanaman di sini. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal tarik area sini. Nah, kalau teman-teman tadi perhatikan kan lahan kita adalah 8 kali 10 meter gitu ya. Nah, nanti bisa sesuaikan kalau memang lahannya memang sudah terbatas seperti itu. Karena kita sudah buat eksplorasi fasad depan, kita tinggal tarik area sini aja ke belakang ya. Misal kita tarik dinding ini ke belakang, atau dari kamar ini ke belakang, kita sesuaikan karena tadi kita maju sekitar 60 cm, nanti sahabat sekalian tinggal tarik 60 cm gitu ya. Oke, sekarang kita coba bermain massa di area sini. Oke, ini ada tadi planter box. Nah, kita mau kesannya sedikit menggantung, jadi kanopi ini kita tambahkan 20 cm. Dan carport kita buat menggunakan kanopi kaca gitu ya, rangka hulu dan skylight. Kita buat, kita hapus saja garis-garis ini agar kita bisa extrude ya. Oke, sekarang kita extrude hulu 40 x 80. Kita pakai hulu 40 di atasnya kita ada kaca gitu ya. 10 mili misal, kita assign saja menggunakan kaca. Kemudian untuk hulu kita ambil dari spektrum ini aja, hitam ya. Jangan lupa kita langsung grup atau komponen. Nah, gitu. Nah, untuk permainan massa selanjutnya, kalau memang sahabat sekalian masih menginginkan ada sedikit overlapping lagi agar lebih cantik, kita bisa turunkan ke bawah 60 cm. Nah, sementara kita bisa tarik ke sini atau kita skala ke sini. Kita pencet S, kemudian ambil titik ini, kita tarik ke sini. Nah, gitu, jadi agak sedikit ada permainan. Oke.
Ini kita skala ke belakang, kita pencet K agar kelihatan. Oke, tarik sini. Oke, nah sekarang kita buat jendelanya. Jangan lupa ini karena tadi ada planter box, kita naikkan dulu 10 cm. Kita buat jendela. Untuk penerapan material kita bisa aplikasikan nanti ya. Jadi ini kita buat masanya dulu. Nah, biasanya saya bagi rata dulu 3 atau 4. Oke, kita geser ke kanan 20 mili, ke kiri 40. Jadi kita sudah dapat jendela aluminium gitu ya. Jangan lupa kita hapus agar mempermudah dalam proses pull. Oke ya, sekarang kita push 10 cm. Oke, sekarang kita buat kacanya. Jangan lupa, kemarin sudah saya ajarkan ngambil kaca, kita pencet Alt. Oke, nah sekarang kita taruh di tengah, pencet K, taruh di tengah. Oke, sorry tadi ada kelebihan ya. Jangan lupa kita buat komponen aluminium, kita bisa pakai dari Spektrum ini tapi kita tambahkan. Oke, nah misal kita mau ganti warnanya jadi abu-abu putih gitu ya, kita assign di sini, Nah sekarang kita tinggal window, kita buat komponen. Nah, sekarang kita pindahkan ke senternya, dinding ya gitu. Nah sekarang untuk menambah fasad agar lebih cantik, kita tarik garis ini ke bawah. Nah ini kebetulan sudah lurus, jadi polanya sudah lurus. Nah sekarang biasanya saya akan bagi 3 dulu, kemudian saya bagi 3 gitu ya. Kita tarik garis dari sini ke sini dulu. Nah nanti dalam eksplorasi masa seperti ini, sahabat sekalian akan terbiasa membuat sesuatu lebih imajinatif ya. Nah kita buat seakan-akan di tengah sini kita ada sedikit celak gitu ya. Nah sekarang kita masukkan di area sini misal. Nah seperti ini. Ini masih kurang enak, kita turunkan lagi 30 cm. Oke, nah kita masukkan ke dalam 10 cm misal. Jadi ini kita fungsinya adalah sebagai nut, jadi nanti begitu di fasadnya akan terlihat. Misalnya 1 cm cukup, 10 mili ya. Ini juga ke bawah 10 mili. Sekarang kita tinggal push 2 cm cukup. Nah bangunan sudah terbentuk. Sekarang kita tinggal eksplorasi di bagian materialnya. Oh sorry, kita pintunya belum ya. Kita buat pintu. Untuk pintu nanti sahabat sekalian bisa download di 3D Warehouse ya. Nanti akan saya sebutkan di deskripsi. Jadi di situ sudah ada beberapa modeling pintu tanpa sahabat sekalian buat. Jadi itu akan mempermudah proses pembuatan rumah, desain rumah ini ya. Kecuali untuk beberapa pintu yang custom, nah memang itu harus sahabat sekalian buat sendiri.
kita kasih contoh dulu. Kita buat pintu kaca ya di sini. Kita skala lagi agar lebih cantik di area sini. Dan kalau sahabat sekalian perhatikan di sini tadi kan kita ada kamar ya. Nah, agar di area sini kamar ini masih dapat penghawaan dari depan juga, kita buat jendela di sebelah sini di dekat pintu masuk. Jadi tidak akan mengganggu sirkulasi penataan interior ya nantinya. Jadi kita copy ke sini ke sebelah kanan, kita luruskan saja di anak tangga ini. Kita push kita perbaiki, kita menggunakan section. Nah, tadi kita ada sedikit masalah di sini, jadi ternyata dinding ini tidak lurus, jadi sekarang tinggal kita perbaiki. Ya, rumah sudah mulai terbentuk. Sekarang kita tinggal aplikasikan material. Untuk eksplorasi material, sahabat sekalian bisa menggunakan material sendiri, download internet, ataupun menggunakan pola yang sudah ada di SketchUp ya. Saya akan menggunakan dari SketchUp dulu. Bata, kita ambil bata dulu ya. Saya mau di sini ada permainan bata merah. Kemudian kita ada concrete block untuk pavingnya, untuk carport dari sini. Kemudian kita gunakan landscaping untuk rumput di planter box. Nah, kalau di sini masih cukup ada satu ruang, kita bisa kasih 50 cm untuk taman kecil gitu ya. Jadi masih bisa dapat penghijauan. Oke. Nah, untuk lantai kita menggunakan tile. Dinding kita menggunakan konkrit karena kita menggunakan tema sedikit industrial ya. Area ini kita menggunakan konkrit. Ya. Nah, untuk area highlight di kanopi ini saya mau dia agak kontras, jadi kita buat dari konkrit tapi kita buat warna yang lebih gelap ya gitu. Jadi kita ada highlight di sini.
Oke, sekarang di sini yang fungsi dari cekukan tadi kita akan buat ini menjadi warna gelap. Kemudian ini kita buat warna wallnya saya mau memang warna putih. Udah, kita tinggal apply sambil kita pencet shift. Semua yang warna putih ini adalah wall. Oke. Nah, kalau sahabat sekalian perhatikan, biasanya di atap seperti ini itu menggunakan atap bitumen ya. Kita bisa aplikasikan atap bitumen. Kemudian untuk mengubah pola dari talangnya kita bisa sesuaikan. Sahabat sekalian mau ubah di sini atau di AutoCAD juga nggak masalah. Kalau ubah di sini kita buat gunungan di sebelah sini. Kita copy yang ini, kemudian kita Ctrl Shift V, make komponen dinding atap. Karena kita edit komponen yang tadi, kita masukkan ke dalam 150, kita copy di depan 150 juga. Jangan lupa kita make unit untuk ini, kita turunkan ya. Nah, sekarang untuk atap yang belakang kita buat dia di sini. Kemudian atapnya kita overlap ke atas 20 cm. Jadi untuk menahan talang ya, nanti 20 cm. Area depan kita naikkan sesuai dengan yang belakang. Nah, sekarang dinding yang tadi kita tinggal tarik ke depan. Nah, ini kita copy ke bawah. Kita taruh di depan. Nah, sekarang kita Ctrl A, Ctrl X, dan masuk ke sini. Nah, kita buang garis ini. Kita tarik ke atas, tarik ke atas. Kemudian kita tinggal push. Ya, oke. Nah, kita selesai. Sekarang kita tinggal tambahkan ini sejauh 150 untuk dinding batas samping talangnya. Nah, nanti di area sini, jadi nanti di sepanjang ini kita ada talang. Caranya gampang, kita tinggal copy ke sini. 40 cm. Ini kita hapus. Kita tarik dari sini ke bawah. 30 cm. Kita tarik ke sini, tarik ke atas, kemudian kita extrude. Kita offset dulu 87 cm. Nah, sekarang kita tarik ke sini. Ya, talang sederhana kita sudah buat. Di area ini juga sama, kita copy. Talang sudah selesai kita buat. Untuk detailing nanti kita bisa digambar kerja ya. Ini untuk rendering kita cukup seperti itu. Biasanya kan ada tampak bird eye gitu ya dari atas, jadi sudah terlihat bahwa di situ ada talang beton. Oke, untuk masa kita sudah selesai. Kemudian untuk area depan sini
kita masih bisa tambahkan satu tali air gitu ya, biar sedikit atraktif. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba buat pagarnya. Ini asumsinya karena tanah tadi masih mepet, nanti sahabat sekalian bisa tarik ke belakang, atau kita coba simulasikan dengan misal masih ada space tanah ke depan itu 1 meter gitu ya. Ini masih ada tanah 1 meter, biasanya kita ada kemiringan 20 cm. Jadi bisa naik gitu ya, kita ekstrud ke belakang. Nah, ini kita turunin mana karpetnya. Kita copy 1,5 meter, kita tarik sejajar dengan garis ini. Ini klik di sini, kita copy saja ke sini. Nggak usah khawatir bahwa nanti kita masih bisa ekstrud ke sini gitu ya. Nah, sekarang kita coba buat pagar. Tips dari saya, kita buat dulu kotakan utamanya, kemudian kita belah jadi 2 sesuai dengan lebar carport di sini misal ya. Nah, area ini nanti adalah pagar, geser ke sini gitu ya. Sekarang kita copy dulu, kemudian kita hapus. Sekarang keluarkan, kemudian Ctrl Shift V, kita buat komponen pagar besi. Nah, sekarang kita buat area pagar yang sebelah sini. Oke, kita sudah selesai membuat bangunan yang sedikit lebih atraktif dari yang kemarin kan masih sangat sederhana. Jadi untuk pengembangannya sahabat bisa belajar secara online, bisa cari referensi-referensi di internet ataupun sering menggunakan beberapa website untuk banyak ya, kita bisa cari di Pinterest ataupun di Google gitu ya. Oke sahabat semuanya, kita sudah selesai membuat bangunan yang secara fasad sudah berarsitektur ya. Selanjutnya di sesi selanjutnya saya akan ajarkan di seri 005 kita akan membuat bangunan arsitektur dengan cara mengimport dari Dena AutoCAD yang sudah kita buat, termasuk dari fasadnya, ada tampaknya. Oke.
Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.